Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Julianti dengan NIM 119100042 dari kelas MA 19A6 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan. Perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, sehingga menuju kepada suatu keadaan di dalam perusahaan tersebut yang dianggap lebih baik oleh pihak manajemen seiring dengan berjalannya waktu. Restrukturisasi organisasi adalah salah satu dari bentuk perubahan organisasi. Penyebab perubahan dibagi menjadi dua: internal atau perubahan tujuan, perubahan struktur organisasi, perubahan cara operasional atau aktivitas organisasi. Eksternal atau perubahan sistem ekonomi, teknologi baru. Penyebab perubahan internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan internal yang direncanakan. Misal, sebuah perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Yang kedua, perubahan internal tidak direncanakan. Misal, perubahan karakteristik demografis atau jenis kelamin, pendidikan, usia, tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan eksternal yang direncanakan. Misal, pengenalan teknologi baru. Dua, perubahan eksternal tidak direncanakan. Misal, perubahan kebijakan moneter sebagai respon perubahan politik dan ekonomi tiba-tiba. B. Tingkat perubahan organisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan pada sikap individu dalam organisasi, meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, ketidakpuasan atau aksi mogok. Yang kedua, perubahan pada tingkat kelompok. Kelompok sebagai media atau wahana perubahan, kelompok sebagai sasaran perubahan, kelompok sebagai agen perubahan. 3. Perubahan tingkat organisasi. Adanya promosi kenaikan jabatan. Seseorang dalam organisasi berimplikasi pada perubahan posisi jabatan di tingkatan bawahnya. A. Perubahan peran dalam aktivitas formal organisasi. B. Perubahan pada tingkat organisasi berbeda dan cenderung rumit dibandingkan dengan perubahan di tingkat individu dan kelompok. C. Pengembangan organisasi. Tujuan utama pengembangan organisasi adalah untuk perbaikan fungsi organisasi itu sendiri, peningkatan produktivitas dan keefektifan organisasi, membawa implikasi terhadap kapabilitas organisasi dalam membuat keputusan, berkualitas dengan melakukan perubahan terhadap struktur, kultur, tugas, teknologi, dan sumber daya manusia. Pendekatan utama terhadap hal ini adalah mengembangkan budaya organisasi yang dapat memaksimalkan keterlibatan orang dalam pembuatan keputusan yang efektif dalam organisasi. D. Ciri-ciri pengembangan organisasi dibagi menjadi 6. Yang pertama merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi.
Yang keempat, mengandung nilai humanistik, di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. 5. Menggunakan pendekatan komitmen, sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi dan interdependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. 6. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Metode perubahan dan pengembangan organisasi. Ada berbagai teknik yang dirancang para ahli dengan tujuan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja secara efektif antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Beberapa teknik yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sensitivity training, merupakan teknik OD yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group. 2. Team building adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. 3. Survei feedback. Tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. 4. Transactional analysis. TA berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. 5. Intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. 6. Proses consultation. Konsultan OD mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. 7. Grip OD. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi memaksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. 8. Third party peacemaking. Konsultan OD berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa, serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. F. Faktor kunci perubahan. Terdapat 2 faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses perubahan, yakni 1. Karakteristik organisasi, artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melakukan proses perubahan. 2. Karakteristik dari perubahan itu sendiri. 6. Tema penting dalam mengelola proses perubahan adalah sebagai berikut. 1. Arsitektur perubahan. Terdapat strategi dan struktur yang jelas, serta tahapan aktivitas yang sistematis guna mendorong proses perubahan. 2. Komunikasi. Terdapat media komunikasi yang bersifat reguler dan variatif untuk mensosialisasikan sasaran perubahan, dan juga mengkomunikasikan sasaran-sasaran yang telah berhasil dicapai. 3. Performance management. Sistem manajemen kinerja dan kebijakan pengelolaan SDM diselaraskan untuk mendorong tumbuh perilaku baru yang sejalan dengan tujuan perubahan. 4. Cultural capacity. Budaya perusahaan dimodifikasi sesuai dengan arah baru proses. 5. Leadership capacity. Nilai dan perilaku yang dianut leader sejalan dengan sasaran perubahan yang ingin dituju. Para leader memiliki kapasitas untuk memimpin proses perubahan. 6. Individual and team capacity. Serangkaian tindakan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan bagi suksesnya proses perubahan. G. Tingkat perubahan. Ada 4 tingkat perubahan yang perlu diketahui, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa tentang kekuatannya,
maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna. Hersey dan Blanchard 1977 menyebutkan dan mendiskusikan 4 tingkatan perubahan, yaitu 1. Perubahan pengetahuan merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen. 2. Perubahan dalam sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. 3. Perubahan dalam individu. Misalnya seorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa model asuhan keperawatan lainnya, tetapi tetap tidak menerapkannya dalam perilakunya karena berbagai alasan. 4. Perubahan dalam kelompok merupakan tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang. Di samping kita harus merubah banyak orang, kita juga harus mencoba mengubah kebiasaan adat istiadat dan tradisi juga sangat sulit. Bila ditinjau dari sikap yang mungkin muncul, maka perubahan bisa kita tinjau dari 2 sudut pandang, yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan. 1. Perubahan partisipatif. Perubahan partisipatif akan terjadi bila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok. 2. Perubahan diarahkan atau dipaksaan. Perubahan ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi, dan manajemen yang lebih tinggi, memberikan tergantung arah dan perilaku untuk sistem dari masalah. H. Respon terhadap suatu perubahan. Bagi sebagian individu, perubahan dapat dipandang sebagai suatu motivator dalam meningkatkan resistensi atau penghargaan. Tapi kadang-kadang perubahan juga dipandang sebagai sesuatu yang mengancam keberhasilan seseorang dan hilangnya penghargaan yang selama ini didapat. Umumnya dalam perubahan sering muncul resistensi atau adanya penolakan terhadap perubahan dalam berbagai tingkat dari orang yang mengalami perubahan tersebut. Faktor-faktor yang akan merangsang penolakan terhadap perubahan misalnya kebiasaan, kepuasan akan diri sendiri, dan ketakutan yang melibatkan ego. Faktor keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan. 1. Kepemimpinan. 2. Budaya. 3. Masalah sumber daya manusia. 4. Respon cepat. Ada 4 pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya, sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi. Yang kedua pemerintah. Yang ketiga globalisasi. Dan yang keempat kepemimpinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.